Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Lina dalam pelajaran bahasa Indonesia. Semoga kalian semua tetap semangat dalam belajar. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang teks persuasi. Pengertian teks persuasi adalah teks yang berisi ajakan, saran, bujukan, imbauan, pengaruh, arahan, larangan, atau perintah kepada seseorang untuk melakukan suatu hal sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh penulis teks tersebut. Disediakan contoh teks berikut. Penyebab seseorang mengalami gangguan pencernakan antara lain pola makan tidak teratur, misalnya sering terlambat makan, kurang mengonsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Contoh ini merupakan teks persuasif karena berisi ajakan. Kalimat yang menunjukkan kalimat ajakan adalah makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Selanjutnya akan kita pelajari tentang ciri-ciri teks persuasi. Ciri yang pertama, penggunaan kata-kata ajakan, bujukan, pengaruh, imbauan. Ciri yang kedua, kata-kata berisi perintah diperkuat fakta atau data sebagai dasar untuk memersuasi serta argumentasi untuk meyakinkan pembaca atau pendengar. Baiklah, mari kita pelajari satu persatu ciri tersebut. Ciri yang pertama, ajakan dalam teks persuasi. Adapun yang dimaksud dengan ajakan adalah kata atau perbuatan untuk mengajak atau undangan. Ajakan dapat pula anjuran, imbauan, dan sebagainya untuk melakukan sesuatu. Ajakan ditandai dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan sejenisnya. Contoh kalimatnya, anak-anak jauhilah mencontoh karena hal itu akan merugikan diri sendiri. Contoh yang kedua, ayo mulailah hidup sehat sebelum penyakit menyerangmu. Dan masih ada beberapa contoh lain, nanti bisa kalian pelajari atau kalian cari sendiri. Di sini ada skema cara penyampaian ajakan dalam teks persuasi. Di sini ada ajakan langsung yang berisikan ajakan, bisa ditandai dengan kata ayo, marilah, segera, sedangkan ajakan bisa juga berupa larangan, bersifat larangan. Bisa ditandai dengan kata jangan, hindarilah. Selain itu, ajakan ada secara tidak langsung, jadi tersembunyi di balik pernyataan. Ciri yang kedua, kata-kata berisi perintah diperkuat fakta atau data sebagai dasar untuk memersuasi serta argumentasi untuk meyakinkan pembaca atau pendengar. Contoh kalimatnya. Di sini disediakan 3 contoh, nanti saya bacakan 1 contoh saja. Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami, itu sering kali bencana tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari masyarakat. Jadi mereka memungut uang untuk yang dijadikan alasan adalah bencana tsunami atau gelombang tsunami. Selanjutnya akan kita pelajari tentang tujuan teks persuasi. Di sini tujuan teks persuasi adalah membujuk atau mengajak pembaca teks sehingga pembaca teks akan mengikuti atau melakukan ajakan, perintah, imbauan, atau bujukan yang disampaikan oleh penulis dalam teks tersebut. Selanjutnya, seperti teks-teks yang lain, teks persuasi juga ada strukturnya. Struktur yang pertama adalah pengenalan isu. Yang kedua, rangkaian argumen.
yang ketiga pernyataan ajakan, yang keempat penegasan kembali. Baiklah, kita pelajari satu-satu dari struktur tersebut. Yang pertama, pengenalan isu berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya. Struktur yang kedua, rangkaian argumen, yakni berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Struktur yang ketiga, pernyataan ajakan, yakni sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dengan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Struktur yang keempat, penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itu. Selanjutnya, setelah kita mempelajari struktur teks persuasi, kita akan mempelajari unsur kebahasaan teks persuasi. Yang pertama, penggunaan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang sedang dibahas. Contoh, teks berkenaan dengan permasalahan remaja, maka teks persuasi akan menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan dunia remaja, misalnya gadget, internet, narkoba, reproduksi. Nanti kalian bisa membuat atau mencari contohnya dengan menggunakan kata istilah atau kata-kata teknis. Yang kedua, penggunaan kata-kata penghubung atau konjungsi. Bisa konjungsi sebab akibat atau konjungsi kausalitas seperti sebab, oleh karena itu, jika, karena, dengan demikian, akibatnya, dan bisa juga konjungsi yang mengandung argumentasi yang diberikan. Yang ketiga, biasanya teks menggunakan kata ganti kita. Contoh kalimatnya, kita harus membiasakan diri untuk memberikan contoh membuang sampah di tempatnya. Yang keempat, penggunaan kata kerja mental seperti memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, diharapkan, menduga, berpendapat, berasumsi, dan menyimpulkan. Kalian nanti bisa membuat contoh kalimatnya sendiri. Yang kelima, penggunaan kata-kata perujukan. Dalam pemaparan fakta, bisa digunakan kata seperti berdasarkan itu, merujuk pada pendapat, dan lain-lain. Yang keenam, penggunaan kata kerja imperatif. Misalnya, sebaiknya, harus, sepantasnya, jadikanlah. Demikian tadi paparan saya tentang teks persuasi. Nanti untuk lebih jelasnya, kalian bisa mempelajari lebih lanjut pada buku paket yang kalian punya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.